Yap, Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang kembali di segmen Tamiya Snoop yang sombong pasti kelontang. Masih bareng saya Rizky Haji. Welcome to the club. Nah, di video kali ini saya akan membahas atau menjelaskan kenapa sih STB Plug and Play itu lebih baik daripada kelas-kelas yang lain. Nah, kira-kira apa sih yang membuat STB Plug and Play ini lebih baik dibanding kelas-kelas lain? Yuk kita simak videonya, let's go! Nah, STB Maxtone atau STB Plug and Play, kalau kepanjangannya sih standar Tamiya box ya teman-teman. Nah, kenapa saya memilih STB Plug and Play ini dikatakan kelas yang lebih baik dibanding yang kelas yang lain? Bahkan kalau misalnya kita lihat kan sebenarnya ada STB ataupun standar Tamiya box original ya, tapi saya lebih memilih STB Plug and Play atau Maxtone ini menjadi kelas yang lebih baik daripada yang lain. Itu sebabnya ada banyak teman-teman. Salah satunya adalah, tidak lain dan tidak bukan adalah karena dia hemat teman-teman. Bayangkan kita bisa memainkan kelas Tamiya ya yang nggak STB banget ya, tapi kenceng gitu loh. Dan dia budgetnya nggak terlalu mahal. Karena apa? Karena di STB Plug and Play itu dia ya hanya membutuhkan satu part upgrade gitu loh. Nah, kenapa bisa dikatakan hemat? Karena tidak seperti kelas side damper ataupun BMX ya, yang membutuhkan FRP, terus kemudian roller aluminium, ataupun ya pemberat ya, ataupun mas damper gitu ya. Tapi di STB Plug and Play itu tidak membutuhkan itu semua, jadi dipastikan budgetnya lebih hemat atau lebih murah dibandingkan kelas side damper ataupun kelas BMX teman-teman. Yang kedua, alasan yang kedua adalah dia awet teman-teman. Nah, kenapa saya bilang awet? Karena pertama lajunya nggak sekencang BMX ataupun STO Rookie ya. Dan ya dia cukup awet karena benturannya itu nggak kayak side damper ataupun BMX STO Rookie ya, yang ya kalau misalnya kelontang itu kemana-mana ya. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang STB Plug and Play ataupun STB Maxtone ini, biasanya ya kelontangnya nggak separah kalau misalnya kita main side damper ataupun mainan BMX ataupun STO Rookie teman-teman. Alasan yang ketiga, visualnya itu masih asli. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang visual ya, saya lebih suka atau lebih prefer ke STB Plug and Play ini teman-teman, karena lihat aja nih, masih kelihatan bahwa ini tuh Lupin Racer, ataupun masih kelihatan karena bodinya itu masih terpasang dengan sempurna. Nggak ada tambahan aksesoris seperti FRP yang kadang merusak visual dari Tamiya itu sendiri teman-teman. Jadi alasan ketiga kenapa STB Plug and Play ini lebih baik daripada kelas yang lain adalah karena tampilan visualnya itu masih original Tamiya yang ada di boxnya. Itu dia. Alasan yang keempat, settingannya nggak terlalu susah teman-teman. Dibandingkan side damper ataupun STO Rookie, settingan dari STB Plug and Play ini nggak terlalu susah. Karena apa? Karena kita cukup membutuhkan ya part-part yang ada dalam box ataupun cross box ya. Misalnya saya menggunakan AR, saya cukup menggunakan roller naga plastik ini karena regulasinya menggunakan roller naga plastik. Jadi ya saya cukup menggunakan roller plastik saja yang harganya lebih murah. Dan dipasangnya juga nggak serumit kalau kita menggunakan side damper ataupun STO Rookie teman-teman. Yang kedua, nih, part upgrade-nya itu plug and play, jadi nggak perlu motong, nggak perlu ya ngepas-ngepasin kayak FRP ataupun ya kalau misalnya kita masang-masang mas damper itu kan kita harus memastikan bahwa di situ ada countersunk, ada part-part yang nggak boleh timbul dan sebagainya. Tapi kalau plug and play kayak gini kan gampang banget masangnya, tinggal colok, kasih baut, colok, kasih baut. Nah itu dia, jadi untuk STB Plug and Play, alasan yang keempatnya adalah settingannya nggak terlalu susah dibandingkan side damper ataupun STO Rookie. Alasan yang kelima, nah ini adalah alasan kelima kenapa saya memilih STB Plug and Play ini lebih baik dari kelas yang lain. Karena settingannya walaupun nggak terlalu susah, tapi dia masih bisa diotak-atik gitu, nggak seperti STB original yang kita nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Cuma paling ya bergantung di derajat roller sama di break in dinamo mabucinya. Tapi kalau STB Plug and Play kita kan dikasih jatah satu part upgrade ya. Jadi ya kita masih bisa mengotak-atik gimana caranya supaya STB ini bisa lebih stabil di lintasan dan kenceng teman-teman. Dibandingkan STB original itu kan kita nggak boleh menggunakan dinamo selain mabuci ya. Tapi kalau di STB Plug and Play atau Maxtone ini kita boleh menggunakan maksimal itu di tune series, jadi ya hampir sama kayak
kelas side damper ya yang menggunakan Dynamo Tune series, tapi settingannya nggak terlalu mahal. Itu dia teman-teman 5 alasan kenapa saya milih STB Plug and Play atau STB Max Tune ini sebagai kelas yang lebih baik dibanding kelas-kelas yang lain, terutama STB original, side damper, dan STO Rookie. Itu dia teman-teman. Tapi ada kelemahannya ya. Nah, kelemahan dibandingkan kelas yang lain adalah dia boros. Borosnya di mana? Di dinamo. Walaupun hemat tapi boros di dinamo ya, karena kita tahu sendiri kalau misalnya Tune series itu kan brushnya itu gampang sekali aus gitu teman-teman. Jadi ya pengalaman saya borosnya cuma digunakan di dinamo ya beberapa bulan sekali, itu pasti harus ganti dinamo. Beda dengan STO Rookie yang menggunakan brushnya itu brush diamond ataupun brush batu ya. Itu aja sih mungkin teman-teman kelemahannya. Yap, itu dia 5 alasan kenapa ini 10 ya. 5 alasan kenapa STB Plug and Play ini saya katakan lebih baik dibanding kelas-kelas yang lain. Buat teman-teman semua yang setuju dengan pendapat saya, silahkan komen-komen di bawah ini. Yang nggak setuju juga nggak apa-apa. Silahkan like video ini kalau teman-teman suka, dislike aja kalau nggak suka. Silahkan diskusi sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe supaya channel ini bisa lebih berkembang dan saya lebih semangat dalam membuat konten-konten tentang mainan, terutama Tamiya ke depannya. Itu aja teman-teman. Stay safe, keep healthy, and as always, see you next time. Tetap di segmen Tamiya Snoop, yang sombong pasti kelontang. Let's go!